Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. 83. Kesini kalau kamu seorang pria. Chloe sudah melakukan apa yang harus dilakukan olehnya, sisanya tinggal diserahkan kepada Rain. Terserah rumah ini mau diapakan oleh Rain, karena nanti Rain akan memberinya sebuah villa mewah di perumahan di Jing Oriental. Jadi setelah dihitung-hitung, Chloe merasa tidak rugi. Mengenai Angel, paling-paling kelak dia tidak perlu berteman dengan Angel lagi. Jadi untuk apa dia berpikir terlalu banyak? Lagi pula, Chloe tidak akan mati karena kehilangan satu teman. Setelah dipikirkan, Chloe merasa semakin antusias. Chloe pun segera menyalakan ponselnya, lalu mengirim pesan kepada Rain. Boom! Pada saat ini, terdengar suara pintu ditendang oleh seseorang hingga terbuka. Tuan muda Rain buru-buru sekali, aku bahkan belum mengirimkan pesannya. Chloe menoleh sambil tersenyum. Namun detik berikutnya, senyum Chloe langsung membeku. Karena Chloe melihat ada sosok tinggi yang menghadang di depan pintu. Orang ini yang menendang pintu baja anti pencurian dengan satu tendangan. Kekuatan mengerikan macam apa itu? Pada saat ini, orang itu memancarkan aura dingin yang tak terbatas sambil menatap lurus ke arah Chloe dengan mata merah. Mata sedingin es itu sepertinya bisa menembakkan panah petir yang menembus jiwa seseorang. Chloe tiba-tiba gemetar, lalu ponsel di tangannya jatuh ke tanah dengan keras. Chloe sudah menjatuhkan ponselnya 2 kali di depan Valentino. Yang pertama adalah saat dia dikejutkan oleh BMW Valentino. Kali ini, Valentino sendirian tanpa mobil mewah atau barang semacamnya. Tapi tatapan matanya saja sudah membuat Chloe gemetar. Tatapan macam apa itu? Horor, mengerikan. Tidak, dua kata ini tidak cukup untuk menggambarkannya. Sepasang mata itu adalah mata iblis dari neraka, pupil matanya gelap pekat, sekelilingnya merah dan memancarkan aura pembunuh. Seolah-olah dewa iblis yang haus darah datang ke dunia, jadi manusia hanya bisa merangkak dan gemetar di bawah kakinya dan tidak berani melakukan perlawanan apapun. Valentino! Chloe gemetar tanpa henti dan tanpa bisa ditahan menyebutkan nama pria itu. Benar, sosok yang terlihat seperti iblis haus darah ini adalah Valentino. Valentino berjalan menuju ke arah Chloe tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat ini, Angel sudah mabuk dan tertidur di sofa. Ketika melihat Angel sudah aman, Valentino menjadi tidak begitu gugup dan marah. Namun, ini tidak meredakan kebenciannya terhadap Chloe. Apa yang akan terjadi kalau dia tidak menemukan alamat Chloe? Valentino tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi pada Angel kalau dia tidak cukup cepat tiba di sini. Jika Angel yang keras kepala itu benar-benar ditindas oleh Rain, dia pasti tidak akan mau hidup lagi karena hanya kematian yang bisa membuktikan kemurniannya. Kalau begitu, sampai berapa lama Valentino harus merasa bersalah dan menyesalinya? Kenapa kamu melakukan hal seperti ini? Valentino menatap Chloe dengan dingin sambil bertanya. Mungkin aku harus bertanya, kamu ingin mati dengan cara apa? Apa yang kamu bicarakan? Valentino, ada apa denganmu? Chloe menutupi perasaan takutnya dengan suara bergetar. Apakah kamu tidak tahu apa yang sudah kamu lakukan? Kamu seharusnya tahu dengan jelas bagaimana Angel memperlakukanmu. Tidak disangka, kamu benar-benar licik. Kata Valentino sambil mengambil ponsel Chloe dari lantai. Chloe buru-buru mengulurkan tangan untuk mengambil ponselnya kembali, tapi Valentino menatapnya dan langsung membuatnya menarik tangannya dengan ketakutan. Kali ini, layar ponsel Chloe tidak rusak, jadi pesan yang tadi belum dikirim olehnya terlihat jelas oleh Valentino. Valentino tersenyum penuh makna. Sedangkan wajah Chloe pucat pasi karena dia tahu hal ini sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Namun, dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Valentino menemukan tempat ini. Bukankah sekarang Valentino seharusnya dipancing pergi oleh Rain? Kirim pesan itu agak merepotkan. Kenapa kamu tidak telepon saja? Bukankah Rain ingin datang? Kalau begitu, aku akan mengundang Rain ke sini. Setelah selesai berbicara, Valentino langsung menelpon Rain. Rain sedang bersembunyi di sebuah rumah. Ketika Rain melihat ini panggilan masuk dari Chloe, Rain pun segera mengangkat telepon. Bagaimana, Chloe? Apakah sudah selesai? Apakah Angel sudah mabuk? Tanya Rain dengan tidak sabar. Rain berbicara sambil mendorong pintu untuk keluar. Dia sudah lama menunggu kabar dari Chloe di sini. Namun, sebuah suara dari ujung sambungan menghentikan gerakannya.
Belum, bagaimana kalau kamu datang dan biarkan aku mengajarimu cara minum bir? Suara rendah Valentino terdengar di ujung sambungan. Kamu Valentino? Sialan! Kenapa kamu memegang telepon Chloe? Rain tercengang. Bagaimana Valentino bisa menemukan tempat ini? Bukankah Valentino ditahan oleh si idiot Mario? Jangan omong kosong. Datang ke sini kalau kamu seorang pria dan aku akan menunggumu di sini. Kata Valentino dengan datar. Rain bisa merasakan aura dingin dalam kata-kata Valentino dari telepon. Apa yang kamu sombongkan? Kamu menyuruhku pergi dan aku harus pergi ke sana. Teriak Rain dengan penampilan tegas, tapi merasa takut di dalam hati. Rain benar-benar ingin pergi, lalu memukul Valentino dengan keras. Namun, apa yang dia lakukan hari ini sangat memalukan, jadi dia tidak membawa pengawal saat keluar. Jika dia menemui Valentino dengan tubuhnya yang sudah terpengaruh oleh bir ini, maka sama saja dia minta dihajar. Oleh karena itu, Rain tidak akan pergi ke sana. Kalau kamu ingin mengakui bahwa kamu itu sampah, maka jangan datang ke sini. Aku hanya akan menunggumu selama 5 menit. Setelah berkata dengan acuh tak acuh, Valentino langsung menutup telepon. Selama Rain berani datang, Valentino akan membuatnya tahu apa yang disebut lebih baik mati daripada hidup. Sejak Valentino meletakkan ponselnya, suasana di dalam rumah menjadi tenang. Valentino duduk di samping Angel tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sedangkan Chloe merasa takut sampai tidak berani bernapas terlalu kencang. Kamu terlalu bodoh. Valentino memandang Angel sambil menghela napas. Jika tahu bahwa sahabatnya ingin menjebaknya seperti ini, Angel pasti akan merasa sedih hingga ingin mati. Jadi, Valentino sedang mempertimbangkan apakah akan memberitahu Angel tentang masalah ini atau tidak. Jika memberitahunya, Angel pasti akan merasa sangat tidak nyaman. Karena bagaimanapun juga, dikhianati oleh orang lain adalah suatu hal yang benar-benar menyakitkan. Jika tidak memberitahunya, Angel akan terus memperlakukan Chloe sebagai teman baik. Selain itu, sulit untuk menjamin kalau Chloe tidak akan menyerang Angel lagi. Satu-satunya cara adalah membiarkan Chloe menjauh dari Angel. Aku tidak memukul wanita, jadi kamu tidak akan terluka hari ini. Tapi kalau aku melihatmu mendekati Angel lagi kelak, aku akan membuatmu menghilang dari dunia ini. Tidak ada sedikit pun emosi dalam kata-kata Valentino. Perkataannya sedingin es dan tidak bisa dilawan. Saat ini, Chloe ingin berdalih, tetapi dia tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat. 5 menit telah berlalu, tapi Rain tidak kunjung muncul. Hehe, hanya seorang bajingan, tapi beraninya dia mendambakan Angel. Valentino mencibir dengan senyum menghina, kemudian menggendong Angel dengan kedua tangannya dan hendak pergi dari sini. Valentino, dengarkan aku. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku karena Rain yang memaksaku untuk melakukannya. Jadi semua ini salah Rain. Chloe buru-buru bangkit untuk menjelaskan kepada Valentino dengan panik. Kamu tahu jelas apa yang sebenarnya terjadi? Jangan berpikir kalau orang lain bodoh. Kata Valentino sambil tersenyum menyeringai tanpa menghentikan langkahnya. Namun, Chloe masih ingin menjelaskan. Jangan beritahu Angel. Aku adalah teman baiknya, jadi aku tidak akan menyakitinya. Bab 84, mobil mewah seharga miliaran, hancurkan. Apakah kamu pikir sekarang kamu berhak untuk mengatakan hal seperti itu? Ingat apa yang aku katakan dan pikirkanlah sendiri. Valentino meninggalkan kata-kata itu, lalu berbalik meninggalkan ruangan. Chloe menatap sosok kepergian Valentino, kemudian berbaring di sofa seolah-olah sangat kelelahan. Berdiri. Ketika Chloe baru saja duduk, terdengar suara seseorang. Orang itu adalah Danu yang selama ini tidak berbicara sejak memasuki ruangan bersama Valentino. Siapa kamu? Tanya Chloe dengan sedikit bingung. Danu tidak bermaksud untuk menjawab pertanyaan Chloe sama sekali. Dia berjalan ke hadapan Chloe, lalu mengangkat tangannya untuk menampar wanita itu. Plak! Terdengar suara tamparan yang nyaring. Chloe benar-benar terkejut oleh tamparan itu. Kenapa kamu menamparku? Siapa kamu? Oh, aku ingat, kamu adalah pemilik pusat kebugaran Maple Dawn. Kenapa kamu memukulku? Teriak Chloe sambil menggertakkan giginya. Namaku Danu, Kak Valentino tidak memukul wanita dan aku juga tidak pernah memukul wanita. Tapi, memangnya kenapa kalau aku menamparmu untuk Kak Valentino? Apalagi kamu sama sekali bukan manusia. Danu berkata dengan sangat dingin. Begitu selesai berbicara,
Danu mengangkat tangannya untuk menampar Chloe. Prinsip Danu adalah tidak memukul wanita, tetapi untuk Valentino, dia bisa melupakan prinsip itu. Valentino adalah kakaknya seumur hidup ini, sedangkan Angel adalah kakak ipar, sekaligus kerabatnya. Ketika kerabatnya dihina, apalagi gunanya prinsip? Danu menampar Chloe 7 hingga 8 kali berturut-turut, kemudian berhenti ketika wajah Chloe sudah penuh dengan memar dan luka. Saat ini, Chloe terlihat sangat malang. Dia tengkurap di sofa seperti seekor anjing liar. Namun, Danu sama sekali tidak merasa kasihan padanya. Seseorang yang malang pasti karena ada alasannya. Dibandingkan dengan hal-hal yang Chloe lakukan, pukulan Danu itu bukanlah apa-apa. Ingat apa yang dikatakan Kak Valentino, menjauhlah dari kakak iparku atau aku akan membunuhmu. Kata Danu dengan dingin, kemudian Danu berbalik untuk meninggalkan ruangan. Aku akan membunuhmu. Kata-kata ini terus bergema di telinga Chloe. Jantung Chloe berdebar kencang, dia tidak berani meragukan kata-kata Danu. Chloe percaya bahwa Danu pasti berani membunuhnya. Setelah melihat kepergian Danu dan Valentino, Chloe menghela napas lega, lalu Chloe berlari ke jendela untuk melihat ke bawah. Valentino menggendong Angel ke bawah, lalu berjalan ke mobilnya. Ketika Valentino hendak memasukkan Angel ke dalam mobil, Angel tiba-tiba mengulurkan tangannya dengan linglung, lalu mendorong Valentino. Dia hampir membuat Valentino terhuyung-huyung. Angel, kamu kenapa? Valentino segera memegang tangan Angel. Namun, Angel menarik kembali tangannya, kemudian Angel menampar Valentino. Valentino segera menahan tangan Angel, dia tidak tahu apa yang terjadi. Danu di sampingnya juga terdiam. Minggir! Aku sudah punya suami! Jangan sentuh aku! Setelah mengatakan ini, Angel langsung berjongkok di samping mobil, lalu muntah. Dia bahkan tidak mau melihat Valentino. Begitu mendengar kalimat itu, hati Valentino terasa hangat. Inilah alasan kenapa dia selalu menyukai Angel. Meskipun dulu Angel sangat membenci Valentino, dia tidak pernah bermain-main di luar. Jika tidak, bagaimana mungkin Valentino akan melakukan begitu banyak hal untuk Angel sekarang? Sebenarnya tidak hanya Valentino yang berkorban, tetapi Angel juga berkorban banyak. Hendrik tidak mengerti mengapa Valentino mau memperlakukan Angel dengan begitu baik. Itu karena dia tidak tahu alasannya. Angel, seorang gadis tercantik di kota Nio, malah menikah dengan orang seperti Valentino, yang merupakan sampah di mata orang lain. Jika digantikan dengan orang lain, pasti tidak akan ada yang bisa menerima kesenjangan besar seperti ini dengan senang hati. Selama 3 tahun ini, Angel juga telah menerima penghinaan dari orang lain yang tak terhitung jumlahnya karena Valentino. Ejekan dari dunia luar dan pengucilan dari keluarga Kusuma. Semua ini ditanggung sendiri oleh Angel. Angel telah banyak berkorban. Oleh karena itu, setelah Valentino mampu, semua tanggungan Angel sebelumnya akan dipikul olehnya sekarang. Dia akan membalas semua penghinaan yang Angel rasakan sebelumnya kepada orang-orang itu sedikit demi sedikit. Angel, ini aku, Valentino. Valentino berjongkok, lalu Valentino menepuk punggung Angel dengan pelan. Kamu, Valentino? Angel mengangkat kepalanya dengan linglung, lalu menatap Valentino dengan teliti. Kemudian, dia tersenyum sambil berkata, "Kamu benar-benar adalah Valentino. Kalau begitu kamu bawa aku pulang, aku hanya ingin pulang bersamamu." Chloe bilang, dia ingin memperkenalkanku pada seorang pria yang 100 kali lipat lebih hebat darimu, tapi aku tidak perlu. Aku tahu hanya kamu yang paling menyayangiku, aku akan pergi bersamamu. Setelah mengatakan ini, Angel tertidur lagi dengan linglung. Baik, aku akan membawamu pulang. Hati Valentino bergejolak kuat. Orang mabuk akan berkata jujur. Semua yang Angel katakan sekarang adalah kata-kata hatinya. Setelah menempatkan Angel di kursi belakang, Valentino menutup pintu mobil dengan pelan. Ketika dia berdiri lagi, wajahnya sudah berubah muram. Kak Valentino, apa yang harus aku lakukan? Biar aku saja yang melakukannya. Setelah menyelesaikannya, aku akan pergi bersembunyi. Kamu bantu aku rawat ibuku? Danu terlihat serius dan tegas. Valentino mengerti maksudnya. Meskipun sekarang Valentino ingin membunuh seseorang, Danu juga akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Tidak perlu. Apakah kamu melihat mobil itu? Valentino menggelengkan kepalanya dengan pelan, lalu mengulurkan jarinya untuk menunjuk kejauhan. Ada sebuah Maserati yang diparkir di sana. Meskipun ia tersembunyi dengan baik, Valentino masih bisa melihat mobil sebesar itu. Iya, kenapa?
Tanya Danu dengan sedikit bingung. Valentino tidak menjawab, hanya tiba-tiba berbalik lalu melihat ke arah bangunan tempat tinggal Chloe. Danu tidak mengenal mobil itu, tetapi Valentino langsung mengenal Maserati itu adalah milik Rain setelah melihatnya sekilas. Rain, muncullah kalau kamu adalah pria. Kalau tidak, aku akan menghancurkan mobilmu. Valentino tidak berkata dengan suara keras, tetapi dia tahu bahwa Rain pasti bisa mendengarnya. Rain memang mendengarnya, tidak hanya dia, tetapi Chloe dan banyak penduduk di lingkungan itu juga mendengarnya. Mereka semua menjulurkan kepala mereka keluar jendela untuk menyaksikan kehebohan. Waduh, siapa yang mau menghancurkan mobil orang lain? Apa itu benar-benar mobil atau sepeda? Entahlah, kurasa dia hanya membual karena menghancurkan mobil orang lain itu melanggar hukum. Haha, omong kosong. Beraninya dia membual. Aku tidak percaya dia berani menghancurkannya. Sementara di sisi lain, Rain sedang bersembunyi di balik gorden sambil melihat keluar melalui celah. Berpura-pura saja. Memangnya kamu berani menghancurkan mobilku? Cobalah kalau kamu berani. Gumam Rain dengan nada menghina. Dia merasa bahwa Valentino hanya membual. Jangankan Maserati edisi terbatas yang bernilai miliaran, bahkan jika itu adalah sebuah sepeda motor listrik, beranikah Valentino menghancurkannya? Kamu benar-benar lupa diri setelah mengendarai BMW. Berani kamu bertingkah denganku? Aku bisa membunuhmu dengan mudah. Sementara di sisi lain, Chloe tidak berpikir demikian di dalam hatinya. Setiap kali dia teringat dengan tatapan menakutkan Valentino, dia tidak berani meragukan kata-kata Valentino. Setelah selesai berteriak, Valentino berdiri di tempat sambil menunggu dengan tenang selama beberapa detik. Setelah itu, dia menatap ke Danu, lalu berkata, "Hancurkan!" Danu tidak banyak bicara. Dia langsung berjalan ke petak taman bunga di sebelahnya, lalu mengeluarkan sebuah pagar besi. Setelah itu, dia berjalan menuju Maserati itu. Gila, dia benar-benar mau menghancurkan Maserati itu. Itu adalah mobil mewah bernilai miliaran. Mustahil. Dendam sebesar apa yang dia miliki? Bisa-bisanya dia menghancurkan mobil seharga miliaran milik orang lain.